Konnichiwa, hajime mashite, Sandy desu. I'm very happy and very honored to make my transfer to Yokohama Marinos. I'm very happy to be here. I want to come here and fight every day and work very hard to show myself to all of you and to make you all proud for this season. So thank you for your support. Hope to see you soon and let's go for a good season. Hai football lover. Ketemu lagi dengan CSF Channel, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Di awal kita sudah ada Sandy Walsh sebagai pembuka berita kali ini. Yap, kini Pak Kumis sudah resmi menjadi bagian dari klub asal Jepang, yaitu Yokohama Marinos. Sandy Walsh dikontrak hingga tahun 2027 dan langsung melakukan latihan pertamanya. Sandy Walsh memutuskan untuk memulai petualangan baru di Liga Asia setelah pelatih Kevin Michelin tidak memasukkan Sandy Walsh dalam agenda jangka panjang klub ini, dan akhirnya Sandy Walsh mengucapkan salam perpisahan setelah 4,5 tahun bersama. Terima kasih kepada klub, manajemen, dan supporter atas semuanya. Kita ke Inggris. Klub Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, Oxford United akan tandang ke markas Derby County di lanjutan pekan ke-32. Divisi Championship pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 2.45 WIB. Jika Ole dimainkan, ini akan menjadi laga pertama Ole sebagai warga negara Indonesia di Liga Championship, dan semoga setelah menjadi warga negara Indonesia, Ole bisa mempersembahkan gol dan kemenangan untuk klubnya Oxford United. Oxford United mencoba bangkit di laga dini hari nanti, mengingat pada 3 pekan terakhir di Liga 2 Inggris, skuad asuhan Gary Rowett gagal meraih kemenangan setelah 2 kali imbang dan 1 kalah. Pada saat penawaran menjadi WNI itu datang, saya diberikan kebebasan untuk memilih sesuai keinginan saya bermain di posisi apa di Timnas Indonesia. Bagi saya itu adalah paling penting, tegas Ole Romeni dikutip dari podcast Done Deal. Ole Romeni mengatakan, pada saat perbincangan bersama PSSI, ia mengatakan, Erick Thohir mengaku sedang mencari posisi penyerang yang selama ini menjadi titik lemah pada Timnas Indonesia. PSSI melihat bahwa saya sangat potensial di posisi penyerang. Mereka mengakui masih sedikit kekuatan daya serang yang dimiliki oleh Timnas Indonesia ini. Karena itulah, ada harapan besar dari diri saya yang ingin diraih, karena itu mereka sangat menginginkan seorang striker, kata Romeni. Ole Romeni juga kemudian menjelaskan soal gaya permainannya yang selama ini digunakan di setiap pertandingan sepak bolanya. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa gaya permainan saya itu adalah penyerang atau striker, namun lebih ideal striker yang sedikit bergeser ke kiri. Tambahnya lagi, saya sesungguhnya tidak berada sepenuhnya di posisi sayap, tetapi terkadang saya berada di antara keduanya, striker dan winger, ungkapnya. Meski demikian, Ole Romeni lebih menyerahkan segalanya kepada pelatih. Baginya, melalui racikan tangan dari seorang pelatih, akan bisa membawa tim di sepak bola bisa berhasil meraih kemenangan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of Sementara itu, Mauresmo Hinoke memberikan reaksi sedih usai 2 kompatriotnya Tim Gaypens dan Dion Marks menjalani sumpah kewarganegaraan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 kemarin. Reaksi sedih yang ditunjukkan Mauresmo lantaran dirinya gagal memenuhi peraturan batas keturunan untuk menjalani naturalisasi menjadi WNI. Padahal pada saat uji coba di Thulan Cup, Hinoke tampil impresif bersama Timnas U20 yang akan diproyeksikan untuk Piala Asia 2025 di Cina. Tapi sayangnya itu tak akan terjadi lagi, meskipun Hinoke sendiri sangat ingin membela Timnas Indonesia karena adanya aturan FIFA yang harus diikuti. Menurut aturan FIFA, batas maksimal keturunan pemain agar bisa dinaturalisasi berasal dari keturunan ketiga atau dari kakek dan nenek. Sedangkan Mauresmo memiliki keturunan keempat atau kelima dari kakek dan nenek buyutnya. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to
Kabar baik buat timnas Indonesia, Justin Hubner, terlihat ikut berlatih dalam video training tim Wolverhampton Senior. Video tersebut dapat dilihat di kanal YouTube resmi Wolves dengan judul Marshall Munetzi's First Day at Wolves. Terlihat Justin Hubner serius ikut berlatih bersama pemain senior Wolverhampton. Beberapa hari berselang Justin Hubner kembali bermain tadi malam, main sebagai kapten Wolves U21, Hubner tampil baik dan mencetak gol di menit 90+6 untuk menyamakan kedudukan sekaligus meraih kemenangan Wolves atas Rochdale lewat adu penalti 4-1 di National League Cup. Sekedar info, Justin Hubner lebih sering bermain untuk Wolverhampton U21 Academy dan belum pernah bermain untuk tim senior Wolverhampton pada pertandingan resmi klubnya. Hanya pernah masuk di tim cadangan saja. Semoga ini menjadi pertanda baik ya. Semangat terus El Preman. Dua pemain Brighton Hove Albion, Joel Veltman dan striker asal Jepang, Kaoru Mitoma, terlibat perbincangan hangat di ruang ganti tentang timnas Indonesia. Joel Veltman merupakan pemain timnas Belanda dengan keturunan Indonesia. Dirinya mengaku mengikuti perkembangan merah putih dengan seksama. Pemain berusia 33 tahun ini mengetahui bahwa pelatih kepala skuad Garuda adalah legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert. Saya benar-benar mengikutinya. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, tentu saja ada di sana sekarang. Ungkap mantan pemain Ajax ini, seperti dikutip Bola Sport dari Football Premier. Veltman juga menyebut bahwa rekan setimnya, Kaoru Mitoma, memberikan pujian terhadap timnas Indonesia. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma, yang bermain untuk Jepang saat melawan Indonesia di babak kualifikasi, kata Veltman. Ia memuji Indonesia. Indonesia mengalir dalam darah saya, dan saya merasa bangga jika bisa bermain untuk negara Indonesia, ujarnya lagi. Namun, minatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Tentu saja Anda harus mengikuti aturan. Saya kira begini, Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Katanya, saya terbuka untuk itu, saya ingin sekali bermain untuk Indonesia. Itu serius. Saya akan menyelidiki apakah saya masih bisa bermain untuk timnas Indonesia atau tidak. Saya belum pernah menyelidikinya. Jika itu mungkin, saya tidak akan mengesampingkannya, ujarnya sambil tertawa. Ada-ada saja kelakuan pemain ini, sudah jelas jika aturan FIFA bahwa seorang pemain yang pernah membela suatu negara, itu tidak dapat lagi bermain di negara lainnya, mengingat Joel Veltman sudah memiliki 28 caps pertandingan resmi bersama timnas Belanda. Belum diketahui secara jelas apakah pernyataan Joel Veltman tersebut candaan saja atau serius. Kita jadi teringat perkataan dari Justin Hubner yang mengatakan bahwa orang-orang itu lucu setelah timnas Indonesia berkembang, pemain akan bermunculan dan ingin membela timnas Indonesia. Dari situ kita sadar bahwa sekarang timnas Indonesia sudah dikenal oleh dunia. Tetaplah fokus dan semangat, kita Garuda. Fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.